Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga sehat barokah semuanya insyaallah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, pada siang hari yang penuh barokah ini saya doakan dan kita semua insyaallah diberikan rizki yang barokah, panjang umur dalam sehat, anak cucunya semua menjadi anak cucu yang sukses dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan Allah ijabah segala doa-doanya. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi yang sangat kita cintai, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Makmur Ibu Endang, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan ya. Dan juga tadi bacaan Al-Qur'an yang luar biasa oleh Adinda Ustazah Pravitasari atau Ibu Pipit. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran insyaallah ya. Orang yang ahli Quran di kuburnya akan diterangkan oleh Allah, lewat siratal mustaqim akan dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan keturunan kita semua menjadi ahli Al-Quran insyaallah. Alhamdulillah, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi yang insyaallah mudah-mudahan saya berharap ibu-ibu semuanya berangkat haji, bisa berangkat umroh kembali insyaallah. Mudah-mudahan yang amin pulangnya bawa emas 100 gram. Amin insyaallah ya, amin aja Bu, cuman amin aja kan ya Bun ya. Oh ibu-ibu sayang. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum mulai ada hadiah. Oh bawanya berat-berat ini ya, berat kan, bawa ada hadiah tapi 3 dulu ya, nanti mudah-mudahan nanti semua yang datang akan dapat hadiah. Sekarang tolong sebutkan, gak boleh lihat handphone, gak boleh lihat Quran. Yang pertama adalah sebutkan rukun Islam ada 5. 1, ya, ayo, ya yang coklat. Oke, silakan 1. Rukun Islam ada 5, iya Bunda duluan. Ya, ya. Terus? Iya betul. Naik haji harus mampu. Ya, jangan jika mampu ya Bun ya. Ibu-ibu mau kan dapat hadiah? Qurannya baru ya Bun, masih diplastikin tuh ya Bunda ya sayang ya. Oke, biar bermanfaat. Kalau Bunda udah punya boleh dikasih ke orang lain ya. Nah, dikahdiahkan ya. Saya bawa ini, oh ini Ustazah Pipit, dibantu ya. Iya kayaknya kurang ya, gimana sayang? Ini ya. Coba Ustaz. Iya, oh iya benar tadi dipencet. Cantik. Iya, tolong nanti kalian dapat hadiah ya. Baik, siap. 2 lagi ya, ibu-ibu sekalian. Oh iya tadi belum, berarti nyalah ya. 2 lagi, masih ada hadiah 2 lagi. Jazakillah. 2 lagi. Apa makna ihsan? Tunjuk tangan. Makna ihsan udah dibahas bab 2, iman, Islam, ihsan. Ya Islam udah ya. Islam artinya berserah diri, taat, tunduk patuh kepada Allah. Iman artinya meyakini, bahwasannya mempercayai ya. Iman itu adalah disebutkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah, diyakini dengan hati, hatinya meyakini ada Allah yang maha segala-galanya. Iya, silakan Adinda sayang. Ihsan artinya seolah-olah kita melihat Allah. Allah pasti melihat kita ya. Barakallahu fikum, Allahu Akbar. Maaf ya Ustazah Pipit ya, barakallah ya. Insyaallah semoga bermanfaat ya. Nanti berikutnya akan ada hadiah yang lebih besar lagi. Bukan cuma makan kerupuk yang dapat hadiah, ngaji juga dapat hadiah ternyata ya. Tapi kan nggak mungkin di sini masa lomba makan kerupuk ya. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Ada satu lagi, dalam Al-Quran ada berapa surat? 114, benar. Barakallahu fikum sayang ya. Mudah-mudahan 114 surat mulai dari Al-Fatihah sampai
Annas. Semoga bermanfaat ya sayang. Ya, terima kasih Ustazah Pipit ya. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, semoga ilmunya bermanfaat. Siapa yang datang ke Masjid Al-Ma'mur siang-siang begini ingin silaturahim, semoga silaturahimnya barokah. Siapa yang datang ke Masjid Al-Ma'mur pengen dapat Quran, nggak mungkin, nggak nyangka kan saya bawa. Berarti itu rizki dari Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan hadiah menarik berikutnya. Semoga kelak nanti ada hadiah umroh. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Insya Allah doakan ya. Baik ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, kita masuk bab 5. Tadi sudah disebutkan oleh MC, menolak kemungkaran dan bid'ah. Ya, ibu-ibu sekalian, ini dia hadis yang kelima di kitab An-Nawawi. Hadis kelima kitab An-Nawawi, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini dari Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Aisyah dalam mimpi diturunkan wahyu oleh Allah. Jadi Nabi menikah bukan hanya kepengen maaf, hanya sekedar keinginan seksual. Tapi Nabi menikah dengan Aisyah adalah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menikah dengan Aisyah, beliau tidak pernah menduakan istri yang bernama Khadijah. Khadijah adalah istri pertama dan selama menikah dengan Khadijah tidak pernah menikah dengan siapapun. Nabi menikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, kemudian Khadijah meninggal umur 65 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah meninggal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya sekitar 50 tahun, ya, 50 tahun lebih sedikit, kemudian Khadijah meninggal, beliau tidak menikah sepanjang 3 tahun. Ketika habis Khadijah meninggal. Jadi enggak buru-buru menikah. Kemudian akhirnya Rasulullah sangat terpukul karena istri tercintanya tidak ada, belahan jiwanya. Kok Nabi terpukul ya? Beliau kan manusia biasa, Bun. Iya kan? Beliau manusia biasa ya. Bukan ya, dia juga punya sedih, dia juga senang dengan pasangannya, dia juga mencintai pasangannya, dia juga merindukan pasangannya ya. Maka kemudian Nabi diuji dengan luar biasa. Setelah Khadijah meninggal, paman tercintanya Abu Thalib meninggal dunia. Barulah kemudian setelah 3 tahun sahabat beliau, sahabat Khadijah yaitu Nafisah, bernama Nafisah, bilang, ya Rasulullah nikah lagi deh, kamu kalau sendirian berat, kamu laki-laki umur 53 tahun tuh lagi ganteng-gantengnya Bun. Saya udah searching tuh ya kan, dirut BUMN rata-rata 53 tahun. Walaupun duitnya nggak 300 miliar ya kan, itu lagi ganteng-gantengnya, saldo rekeningnya lagi keren-kerennya. Ya kan, pasti fansnya banyak nih. Kalau dia punya IG pasti followernya banyak ya kan. Betul ya Bun ya. Nah, tapi Masya Allah Nabi gak beserta-merta menikah lagi. Akhirnya Nafisah menawarkan, terus kata Nabi, sama siapa aku nikah? Ketahuan ya Nabi gak suka lihat-lihat ya, sama siapa gitu kan ya. Soalnya aku kan belum kenal sama ibu-ibu Baitul Ma'mur. Salah ya. Sama ibu-ibu Al-Ma'mur itu ya. Terus akhirnya kata Nafisah, kamu nikah aja sama Saudah kesian, suaminya udah meninggal, anaknya banyak, ya kan? Dia sendirian, udah gitu miskin lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa kata Nabi. Berapa umurnya? 70 tahun. Tuh, kita gitu juga Bu. Kalau misalnya ada yang mau nikah lagi, ada tuh yang 70 tahun mau nggak gitu ya? Ibu saya nikahnya sama Saudah, perempuan, nenek-nenek yang maaf berkulit hitam. Ya kan, beliau menikah dan kemudian Nabi hijrah dari Mekah, masih sibuk dengan hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah umurnya tambah lagi tentunya, di Madinah barulah Nabi ditawarkan lagi karena Abu Bakar kepengen jadi saudara lebih dekat, kan tadinya cuma teman aja kan sahabat, kata Abu Bakar kita pengen berteman nih gitu ya, ayo dong kita besanan. Akhirnya kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah. Kenapa dengan Aisyah? Aisyah masih muda. Karena Allah itu menyuruh. Nah Allah tuh tahu Nabi nggak bakal panjang usianya, 63 tahun. Itu 53 beliau menikah. 10 tahun menikah dengan Aisyah, Nabi wafat. Kenapa Aisyah tetap ada? Kenapa Nabi nikah dengan Aisyah? Supaya kita bisa tahu Bun, kita semua, bagaimana cara Nabi mandi bersih, mandi junub. Kalau nggak sama Aisyah kita nggak tahu loh Bun, gimana caranya Nabi mandinya.
Bagaimana Nabi maaf berhubungan? Ada hadisnya. Ketika seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, dia boleh tidur dulu, nanti boleh mandinya menjelang subuh atau menjelang tahajud. Tapi kemudian kalau dia mau mengulanginya lagi, kata Aisyah, Nabi berwudu dulu. Tuh coba bayangin. Kalau nggak tahu begitu. Dan Nabi dengan Aisyah pernah mandi junub 1 ember air berdua. Kita boleh 1 bathtub gitu boleh, tapi masalahnya bathtubnya belum dipesen. Bercanda ya, nggak apa-apa ya Bunda, tapi itu kenyataan loh, itu hadisnya sahih. Nabi kemudian mandi berdua, kita enggak, marah-marahan, cepetan Bapak cepetan, udah mau azan nih. Ya Allah ya Robi, berdua sis, berdua boleh halal ya kan. Itu kalau nggak ada Aisyah kita nggak tahu. Terus kata Aisyah, ketika aku sedang haid, Nabi baca Al-Quran tasmi seperti Ustazah Pipit tadi ya. Beliau kan dulu kan nggak ada Quran ya Bun ya, sambil meletakkan kepala di atas pahaku. Ya Allah, baik banget ya Nabi, padahal Aisyah sedang haid. Masya Allah. Jadi nggak perlu berjauh-jauh. Kemudian Nabi juga tidur bersama aku, memeluk aku padahal aku sedang haid. Jadi boleh meluk doang, nggak boleh lebih dari itu, ya kan? Hati-hati, ya kan? Nabi juga bersentuhan dengan aku padahal dia sudah berwudu. Jadi kalau suami istri bersentuhan sudah berwudu Bun, nggak batal. Tuh jangan salah, ya kan? Sebenarnya laki perempuan itu bersentuhan nggak batal. Kalau batal gimana kalau kita tawaf, ya kan? Penuh kan Bun, ya kan? Nggak batal. Yang batal itu laki perempuan emang nggak boleh sentuhan. Itu loh, bukan wudunya yang batal, nggak boleh bersentuhan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, seperti itu. Oke, jadi itu salah satu contohnya. Jadi begitulah Rasulullah. Nah ini Aisyah itu maaf tidak diberi keturunan oleh Allah, tapi dikasih gelar. Jadi orang Arab tuh suka ngasih gelar ya. Kayak nama saya kan Nani ya, Nani Handayani. Tapi anak saya pertama namanya Mikdad. Jadi biasanya kalau orang Arab manggilnya nama kunyah tuh nama panggilannya Ummu Mikdad. Jadi Umi anak yang pertamanya siapa? Mikdad. Saya dipanggilnya Ummu Mikdad. Nah Aisyah tidak punya anak, tapi dia dikasih gelar oleh Rasulullah Umi Abdillah. Umi Abdullah. Karena ya beliau tidak dikaruniai anak ya. Ibu-ibu masuk surga bukan hanya dengan anak. Masuk surga bisa dengan sholat, masuk surga bisa dengan zakat, kemudian masuk surga dengan puasa, masuk surga dengan menuntut ilmu, masuk surga dengan berbuat baik, masuk surga dengan menolong orang lain. Bahkan ada orang masuk surga cuma dengan memberi minum anjing. Pernah dengar hadisnya? Sahih hadisnya. Jadi masuk surga itu luas ya. Jadi maaf, jangan suka menjudge orang lain. Ih dia kayaknya neraka ya, gitu kan ya. Ibu nggak enak tahu di surga sendirian, sepi. Betul nggak ibu ya? Betul gak? Ya, enak kan rame-rame ya, bareng-bareng ya. Nah itu enak, kalau mau makan nasi liwet juga bareng-bareng kan enak ya. Rebutan sambal, rebutan kerupuk itu kan enak. Kalau sendiri, ayo makan nasi liwet sama siapa? Sendiri aja. Jadi gak enak ya, gak enak ibu ya. Maka kita semoga mudah-mudahan semuanya masuk surga dengan pahalanya masing-masing insya Allah ya. Jadi an Umi Mukminin, dari ibunya orang-orang beriman, Umi Abdillah yang nama gelarnya Umi Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan anha, kalau laki-laki anhu. Kalau ibu dan anak dan bapaknya sama-sama beriman seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya Allah ridho, anak dan bapaknya. Hum soalnya ya. Atau dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Abu Bakar, Allah mengatakan Rasul mengatakannya radhiyallahu anhuma. Allah meridhoi keduanya, bapak sama anak sama-sama bagus. Like father like son. Bahasa Bekasinya ya, ibu-ibu sayang ya. Baik ya, kolat. Nah kalau perempuan kolat, kalau laki-laki kola ya. Kolat berkata, siapa yang berkata? Aisyah tadi ya. Aisyah berkata kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, man barang siapa, ahdatsa ya, yaitu yang menceritakan ya kan, menceritakan ya, fi amrina dalam perkara-perkara, hadza ma laisa minhu, perkara-perkara atau persoalan-persoalan apa saja ya, laisa minhu bukan dari kita, bukan bagian dari kita, tidak ada dasar hukumnya ya, tidak ada dasar hukumnya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Segala sesuatu yang enggak ada dasarnya itu tertolak. Contoh, pawang hujan. Tuh ya kan, tiba-tiba bisa pawang hujan. Ternyata setelah bagus pesulap merah tuh berani tuh.
Ternyata Mbak Rara ngaku dia lihat BMKG dulu. Wah, sekarang kan udah ada Mbah Google, betul gak sayang ya? Bagaimana cuaca besok kan gitu ya Bu ya? Bohong, makanya jangan mau ke dukun dibohongin.